Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu, saya sebagai moderator sekalian sebagai pemateri pertama. Latar belakang. Di dalam membebankan harga pokok kepada produk yang dapat digunakan, salah satu dari metode penentuan harga pokok penuh atau juga sering disebut dengan metode penentuan harga pokok diserap. Yang kedua yaitu metode penentuan harga variabel atau bisa disebut juga metode penentuan harga pokok batas. Perusahaan bisa menentukan metode mana yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan manajemen. Pengertian variabel costing. Variabel costing merupakan salah satu metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kas produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Pengertian metode harga pokok proses. Menurut Mulyadi, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produknya secara massal. Sedangkan menurut Madiasmo, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk secara massal. Metode harga pokok proses merupakan suatu metode yang produksi produknya secara terus-menerus atau dengan produk secara massal untuk memenuhi persediaan. Dilanjutkan oleh pemateri. Ciri-ciri metode pokok proses. 1. Biaya-biaya dibebankan pada perkiraan barang dalam proses pada setiap departemen. 2. Suatu laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, menghitung harga pokok per unit dan harga pokok total. Harga pokok produk harga per unit diperoleh dengan cara membagi jumlah harga pokok yang dibebankan pada sebuah departemen dengan jumlah produk departemen tersebut pada satu periode tertentu. 3. Barang yang diproduksi pada akhir periode akan dinilai kembali dalam satu ekuivalen. 4. Harga pokok produk per unit yang telah disesuaikan pada sebuah departemen akan diperoleh harga pokok total untuk barang jadi selama satu periode dan harga pokok dibebankan pada barang dalam proses. Karakter harga metode harga pokok proses. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi, masa karakteristiknya produksi menjadi Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Manfaat informasi harga produk proses. Informasi harga pokok produksi dihasilkan bermanfaat untuk 1. Menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. 3. Menghitung laba atau rugi periodik. 4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.
Sistem pembenaan biaya pada metode harga pokok proses. Ada 3 sistem dalam pembenaan biaya pada metode harga pokok proses. Yang pertama itu ada semua elemen biaya itu dibebankan berdasar biaya sesungguhnya. Yang dimana pada sistem ini produk yang diolah dibebani biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. Yang kedua, elemen biaya tertentu, yaitu biaya overhead pabrik, dibebankan berdasar tarif atau biaya yang ditentukan di muka. Sistem ini dipakai apabila ada kondisi-kondisi yang ada di dalam perusahaan mengharuskan dipakainya tarif biaya overhead pabrik dengan tujuan untuk membebankan biaya secara adil dan teliti. Biasanya ada 3 kondisi di dalam sistem ini. Yang pertama yaitu kondisi di mana perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk. Yang kedua, di mana kondisi produksi perusahaan tidak stabil dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, kondisi di mana elemen biaya overhead tetap atau jumlahnya relatif tinggi. Jika 3 kondisi ini ada, maka sistem yang kedua ini terpakai. Sistem ketiga yaitu semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Sistem ini di dalam penentuan harga pokok produk semua elemen biaya baik bahan, tenaga kerja maupun overhead pabrik dibebankan berdasarkan pokok yang ditentukan di muka. Kelebihan pada variable costing. Ada 3 kelebihan yang perlu Anda pahami dalam variable costing. Yang pertama yaitu dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contoh, ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan, bisa ditentukan harga jualnya secara langsung. Kelebihan kedua dapat merencanakan laba jangka pendek dari pihak manajemen untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek. Mengenai laba, sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Kelebihan ketiga dapat mengendalikan biaya dengan adanya pihak manajemen sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dan dari informasi laporan laba rugi sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Kekurangan pada variable costing. Sesudah membahas kelebihan yang sudah disebutkan di atas, simak berikut ini adalah kekurangan variable costing bagi pihak manajemen berikut ini. 1. Biasanya dapat menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. Nama saya Lianur Utami dengan NIM 20.208196. Di sini saya sebagai moderator. Dalam penentuan laba dengan volume penjualan menggunakan variable cost sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakan pada produksi yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar. Dengan penjelasan tersebut, mulai dari tujuan hingga kelebihan maupun kekurangan bagi perusahaan. Ketika perusahaan Anda menggunakan variable cost, Anda sebaiknya memperhatikan pembukuan laporan keuangan mengenai biaya dan pendapatan yang sesuai secara transaksi uang keluar dan uang masuk. Pada tahun 1999, PT Labala memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 1999 adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku atau raw material cost sebesar 500.000. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost sebesar 350.000. Biaya bahan penolong atau indirect material cost sebesar 100.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost sebesar 110.000. Depresiasi bangunan pabrik atau depreciation of factory building 100.000.
Data lain yang diperoleh selama tahun 1999 adalah harga jual per unit 2.000. Produk terjual sebanyak 900 unit, persediaan awal 100.000 atau metode full costing dan 90.000 metode variable costing. Persediaan akhir 232 metode full costing dan 212 metode variable costing. Pembebanan BOP factory overhead berdasarkan BKTL. Kapasitas normal dicapai pada saat BKTL sebesar 400.000 per tahun dengan perkiraan BPOP variabel dengan sebesar 250.000 dan BPOP tetap sebesar 110.000. Biaya administrasi dan umum atau General and Administration Expense sebesar 100.000. Biaya iklan atau advertising expense sebesar 300.000. Yang diminta adalah dengan menggunakan metode full costing dan hitunglah tarif BPOP per unit dan jumlah BPOP yang dibebankan. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi dengan metode variable costing. Perkenalkan, nama saya Novendri John Anis. Saya pemateri ke-6 dengan NIM 2020081997. Dalam slide yang ke-12 ini kami kelompok memberikan contoh soal. Soalnya yaitu pada tahun 1999 PT Labala memproduksi 1000 unit batako. Biaya produksi yang dikeluarkan selama tahun 1999 adalah sebagai berikut. Bahan baku atau raw material cost sebanyak 500.000, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost sebanyak 350.000 rupiah, biaya bahan penolong atau indirect material cost sebanyak 100.000, dan biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost sebanyak 110.000. Depresiasi bangunan pabrik atau depreciation of factory building sebanyak 100.000. Data lain yang diperoleh selama tahun 1999 adalah harga jual sebanyak 2.000 rupiah per unit. Produk terjual sebanyak 900 unit. Persediaan awal sebanyak 100.000 atau metode full costing dan 90.000 untuk metode variable costing. Persediaan akhir sebanyak 232.000 rupiah, yaitu metode full costing, dan 212.000 untuk metode variable costing. Pembebanan BOP atau factory overhead berdasarkan BTKL. Kapasitas normal dicapai pada saat BTKL sebesar 400.000 rupiah per tahun, dengan perkiraan BOP variabel sebanyak 250.000 dan BOP tetap sebanyak 110.000. Biaya administrasi dan umum atau General and Administrative Expense sebanyak 100.000. Biaya iklan atau advertising expense sebanyak 300.000. Diminta soal ini kita mengerjakan yaitu dengan menggunakan metode full costing. Hitunglah yang pertama tarif BOP per unit dan jumlah BOP yang dibebankan. Kemudian laporan laba rugi atau income statement. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi dengan metode variable costing. Yang pertama yaitu metode full costing, tarif BOP atau FOH per unit. Pada soal BOPT sebanyak 110.000, keterangan yaitu pada kapasitas normal. Jadi BOPT pada kapasitas normal yaitu 110.000. Sementara BOPV itu sebanyak 250.000. Jadi jumlah BOP keseluruhannya yaitu 360.000. Tarif overhead pabrik berdasarkan BTKL, di mana kapasitas normal dicapai pada jumlah 400.000 rupiah.
Sehingga tarif BOP FOH yaitu 360.000 kali 100%, yaitu dengan 90% dari BTKL 400.000 tadi. Sehingga hasil dari BOP yang dibebankan untuk tahun 1999 sebanyak yaitu 90% dikali 350.000. Hasilnya yaitu 315.000. Selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. H yaitu 360.000 kali 100%, yaitu dengan 90% dari BTKL 400.000 tadi. Sehingga hasil dari BOP yang dibebankan untuk tahun 1999 sebanyak yaitu 90% dikali 350.000. Hasilnya yaitu 315.000. Selanjutnya akan diterangkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, baik itu kurang jelas atau suaranya hilang-hilang. Mohon dimaafkan. Atas perhatian teman-teman, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.